Ya, pemirsa, sidang pemakzulan Presiden Donald Trump kembali berlangsung untuk hari kedua di Senat Amerika. Dan untuk menyimak laporan selengkapnya, kita terhubung dengan reporter VOA, ada Helmi Yohanes. Ya, ini langsung dari Washington DC. Helmi, apa yang sedang terjadi dalam sidang pemakzulan pada saat ini? Ya, Egan dan Ami, seperti yang Anda katakan tadi, saat ini masih berlangsung paparan dari argumen awal ya. Ini disampaikan oleh 7 dari apa yang disebut sebagai manajer dari DPR Amerika. Mereka ini yang bersifat sebagai seperti jaksa penuntut umum gitu yang menyampaikan dakwaan dari 2 pasal pemakzulan yang sudah dihasilkan oleh DPR Amerika, yaitu seperti Anda sebutkan tadi juga adalah penyalahgunaan kekuasaan, atau yang pertama itu pasal pemaksulannya atau penyalahgunaan wewenang, dan yang kedua adalah menghalangi kinerja Kongres ya. Jadi hari langsung mulai sekitar jam 1 lewat siang ya waktu Amerika, itu dibuka dengan paparan argumentasi awal oleh pemimpin dari para manajer ini, Schiff, yang adalah ketua komite intelijen di DPR Amerika yang sebelum ini sudah melakukan dengar pendapat terbuka pada saat penyidikan pemakzulan DPR Amerika. Prinsipnya yang diajukan itu adalah bukti-bukti ataupun dakwaan yang lebih terinci ya. Jadi terinci apa yang mereka temukan ketika melakukan penyidikan pemakzulan di DPR Amerika. Kemudian dipasang lagi video-video dari para saksi yang bersaksi saat rapat dengar pendapat terbuka di DPR Amerika, dan juga berbagai data yang mereka anggap bisa menguatkan dari 2 pasal untuk disampaikan kepada sidang yang dihadiri oleh 100 Amerika Serikat, yang seperti Anda katakan tadi juga 53 kursi maksud saya adalah dari Partai Republik, dan 47 adalah yang berpihak dari kubu Demokrat, tepatnya sebenarnya adalah 45 anggota Partai Demokrat atau senator dari Partai Demokrat, dan 2 independen adalah condong kepada kubu Demokrat ya. Jadi tadi Adam Schiff juga menyitir dari pernyataan para pendiri Amerika yang menekankan ya mengenai adanya pemisahan kekuasaan antara cabang legislatif dan cabang eksekutif di Amerika, dan masing-masing mempunyai peran tersendiri dan tidak bisa ada penyalahgunaan kekuasaan dari pihak eksekutif di Amerika. Dan dalam hal ini juga ia menyerukan agar adanya pengadilan yang lebih adil dalam di Senat Amerika ini dengan mengenyampingkan atau tidak berpihak pada masing-masing. Jadi ini baru mulai pada hari ini adalah sidang pemakzulan yang benar-benar berisi substantif ya, berbeda dengan kemarin yang lebih kepada tata cara ataupun prosedural dan yang lebih berpihak kepada aliran politik masing-masing. Nah, Egan dan Ami. Ya, Helmi, informasinya sidang kemarin berlangsung hingga 13 jam. Bagaimana sebetulnya jalan sidang kemarin, dan kemudian seberapa besar kemungkinan bahwa Presiden Donald Trump ini akan betul-betul dimakzulkan oleh Senat Amerika Serikat? Ya, sebelumnya saya gambarkan dulu situasinya ya. Jadi sidang pemakzulan di Senat Amerika ini ada beberapa pihak ya. Jadi dalam ini hal ini pihak yang pertama adalah Ketua Mahkamah Agung, yaitu John Roberts, itu berfungsi sebagai pemimpin sidang. Dalam hal ini sebenarnya ini mirip dengan setting dari sidang pengadilan pada umumnya di Amerika maupun di negara-negara lainnya. Jadi kalau kita katakan bahwa tadi Ketua Mahkamah Agung John Roberts itu bertindak sebagai pemimpin sidang, kita bisa anggap sebagai adalah hakim ya dari suatu sidang pengadilan. Kemudian di pihak lain ada 7 manajer dari DPR Amerika, tadi yang kita sebut sebagai manajer, itu mereka itu bersifat sebagai jaksa penuntut umumnya. Nah, mereka kan sudah mengajukan pasal-pasal pemakzulan, 2 pasal yang mereka temukan atau mereka hasilkan dari sidang penyidikan pemakzulan sebelumnya di DPR Amerika, sekarang diajukan ke Senat Amerika. Nah, mereka bertindak sebagai penuntut umumnya. Kemudian di pihak lain, ini ada tim hukum atau tim pembela Presiden Trump yang terdiri atas pengacara-pengacara yang mereka bertindak sebagai pembela dari Presiden Trump. Nah, kemudian ada 100 senator, seperti tadi sudah disebutkan, terdiri dari 53 dari kubu Republik, ada 47 dari kubu Demokrat,
sebenarnya 45 dari Demokrat, ada 2 yang independen yang condong terhadap Demokrat, yang bersifat sebagai juri ya kalau di pengadilan di Amerika. Jadi mereka yang akan menentukan nantinya apakah Presiden Trump itu memang bersalah seperti yang didakwakan dalam 2 pasal pemaksulan itu, atau tidak memenuhi sifat-sifat dari dakwaan tersebut dan bisa dibebaskan. Nah, kemarin itu lama, bisa sampai 13 jam karena awalnya sebenarnya itu adalah sidang untuk menentukan dulu tata cara atau prosedur dari sidang pemaksulan ini. Katakanlah seperti Mitch McConnell adalah pemimpin mayoritas Senat, yaitu dari kubu Republik, itu menyampaikan dulu apa yang akan dilakukan dalam sidang ini. Istilahnya rundown lah kalau kita di stasiun TV atau kalau kita suka bikin acara. Nah, itu rundownnya seperti apa. Nah, itu disepakati atau tidak gitu. Nah, untuk penyepakatan itu dilempar ke pleno ya, ke sidang di kemarin pihak Demokrat dalam hal ini penuntut, yaitu para manajer itu mengajukan 11 amandemen terhadap tata cara itu. Amandemen itu antara lain tentu pemanggilan saksi dan juga pemanggilan atau permintaan bukti-bukti dokumen ya. Dalam hal ini yang diminta adalah ya dari Gedung Putih, dari Departemen Luar Negeri Amerika, dari Departemen Pertahanan yaitu Pentagon, dan juga dari kantor Manajemen dan Anggaran Amerika ya, Office of Budget and Management and Budget Amerika, yang dikatakan bahwa bukti-bukti itu bisa memperkuat dakwaan mereka. Nah, 11 dari amandemen itu ternyata dipatahkan selalu oleh kubu Republik ya dalam hal ini, karena setiap amandemen kemudian itu harus, ketika ada permintaan amandemen harus di voting, itu dilakukan pemungutan suara. Nah, itu yang membuat lama ya. 11 amandemen itu masing-masing mengajukan argumennya, dari pihak penuntut, pihak pembela mengajukan argumen mereka, kemudian dilakukan voting. Nah, tentu saja karena pihak Republik ada 53 suara dan Demokrat dan Independen itu hanya 47, mereka kalah di dalam itu. Tapi ada satu yang kemudian disepakati, itu adalah bahwa untuk argumen awal ini yang disampaikan pada hari ini itu akan disampaikan dalam waktu 3 hari. Jadi 3 hari tapi totalnya 24 jam. Jadi 24 jam selama 3 hari. Jadi masing-masing pihak penuntut dalam hal ini adalah para manajer dari DPR Amerika boleh menyampaikan argumen itu sepanjang 24 jam dalam 3 hari, dan kemudian tim pembela Trump dalam hal ini juga bisa menyampaikan sanggahan mereka dalam waktu 24 jam selama 3 hari. Nah, itu yang kita masih akan tunggu ya. Tapi kalau melihat dari konstelasi kekuatan politik di Senat Amerika, kita lihat bahwa kemarin aja dalam 11 amandemen itu kemudian di voting selalu 53 suara itu bulat dari Partai Republik itu mendukung Presiden Trump. Maka kita bisa perkirakan bahwa hasilnya tentu dari kekuatan politik kubu Republik yang akan lebih kuat di Senat Amerika. Kita tidak tahu apakah nanti dalam jalan persidangan selanjutnya apakah ada yang membelot, dalam istilahnya adalah Partai Republik yang lebih moderat yang kemudian berpihak suaranya kepada Partai Demokrat atau tidak. Kita masih akan tunggu nanti. Egan dan Ami. Baik, terima kasih atas informasinya Helmi Yohanes, reporter VOA langsung dari Washington DC.